aku dekat selalu. Pilu rasa hatiku karena kau pergi jauh. Rindu aku setiap hari. Kemana aku mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam museum, museum di hatiku. Nah, hari ini sahabat museum semuanya, tentunya spesial momen juga hari ulang tahun Museum Indonesia yang ke-5 dan Museum Kapas Raya yang ke-12. Museum Kapas Raya menyelenggarakan talkshow pertanian tentang menumbuk padi yang hari ini akan kita laksanakan. Nah, sahabat museum semuanya pasti sudah tahu kan, untuk menumbuk padi itu kita menggunakan lesung dan juga alu. Nah, sahabat museum, depan sini sudah ada ya, ada alu, lesung, kemudian ini capan, dan juga ada padi di sini nih. Sahabat museum bisa lihat padi ini yang akan kita tumbuk di sini ya. Hari ini saya sudah bersama kedua narasumber saya, di mana nanti akan berbincang bersama saya di sini. Nih, yang ini Kak Ita dan juga ada Kak Sri. Hari ini Kak Ita dan Kak Sri akan praktek menumbuk padi ya, sahabat museum. Sebelum kita praktek nih, sahabat museum, saya mau tanya nih kepada Kak Ita dan juga Kak Sri ya. Kan di sini sudah ada alat untuk menumbuk padi. Karena temanya kita ini adalah teknologi tradisional. Kita akan mencari tahu tentang teknologi tradisional ini, alat-alat yang digunakan secara tradisional ini. Untuk itu saya ingin menanyakan kepada Kak Ita. Nah, apa saja sih Kak bahan dan juga alat yang perlu kita gunakan dalam menumbuk padi itu sendiri gitu? Adapun untuk bahan atau untuk menumbuk padi, yang paling utama yaitu padinya. Oh ya, padinya. Oh, iya. Ya, kalau nggak ada Kalau padinya, tidak ada padinya, bagaimana mau menumbuk? oh Kan? ya, benar juga. Selain padi, yang untuk tradisionalnya alat untuk menjadikan beras dari padi itu lesung. Lesung ya. Lesung. Yang ini ya, sahabat museum, ini lesungnya. lesung, kemudian alu, kemudian capan, Ya. kemudian bakul. 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 Oh, ini bakul Oh, iya. ya. Jadi ini capannya ada 2 jenis ini. Ini Iya. maksudnya gimana nih Kak? Kalau capannya biasanya yang satu untuk menampik berasnya, yang satu untuk membuang sampahnya sisanya atau padinya gitu. Jadi kan. yang untuk membuang sekamnya yang mana nih? Yang ini? Yang ini aja. Oh, yang Iya, itu iya. ya. Ini untuk membuang ampas sekamnya. Oh, membuang sekam. Iya. Kalau yang ini Untuk menampi untuk menampi padi menjadi beras. padi menjadi iya. beras. Oke. Nah, untuk ini kan kayu ya Kak. Kira-kira ini sudah berapa lama nih? Dan dari kayu apa dan kita bisa dapatkan di mana sih? Kalau untuk kayunya ini kayaknya sepertinya kayu ulin atau belian ya. Belian ya. Kayunya ini memang identik khasnya orang Kalimantan. Karena mereka ini kayu ini dia tidak akan lapuk dimakan waktu. Oh. Jadi bisa sampai bertahun-tahun. Oh, sama juga dengan lesungnya ya. Sama dengan lesungnya. Iya. Pembuatan lesungnya ini juga seperti apa nih Kak? Cara pembuatan Pembuatannya itu lesung? pengrajin tradisional biasanya membutuhkan waktu hingga 1 bulan dari penebangan pohonnya, mencari kayu yang udah benar-benar bisa difungsikan, kemudian pengukirannya, pembuat lubangannya, dengan sampai membuat alunya ini memang butuh proses yang panjang. Oh ya, jadi nggak mudah ya sahabat museum untuk membuat alu dan juga lesung ini nggak mudah. Mulai kita ke hutan, cari kayunya di Iya. hutan, memilih kayu tebelian yang benar-benar kuat, kemudian juga menebang sampai dengan Proses pemahatan. dan juga sampai jadi bisa digunakan pun setelah jadi belum bisa
belum bisa digunakan, masih dibuang serbuknya hingga halus, takut nanti tercampur dengan berasnya kan. Sampai dia kering juga ya. Kering juga, dijemur. Iya. Oh, dijemur juga ya Kak ya, supaya kering ya. Betul. Oke. Kalau kita tradisional, peladang tradisional ya, dari membuka lahan sampai menghasilkan padi itu prosesnya panjang hingga makan waktu sampai 6 bulan atau 7 bulan. Kemudian setelah padi ini pun tidak langsung bisa merta dikonsumsi. Dari pemipisan, memisahkan kulitnya. Setelah itu dijemur, baru prosesnya penumbukan. Penumbukan kalau kita di daerah kan belum ada tuh mesin padi atau apa. Jadi setiap ibu dan calon ibu atau remaja putri, mereka setiap hari harus menumbuk padi untuk dikonsumsi menjadi beras dan dimasak menjadi nasi. Jadi butuh waktu berapa kan kita bisa bayangkan lah. Hanya untuk makan sepiring nasi butuh proses 2 atau 3 jam. Proses ini mungkin kalau di daerah setiap rumah ada. Karena ini memang udah jadi kebutuhan di rumah masing-masing. Dan ini lesung ini fungsinya bukan hanya untuk beras loh. Oh ya, ini bisa untuk membuat tepung, membuat kalau pulut kita jadikan emping, atau membuat putu kacang atau kue-kuehan. Semuanya berawal dari sini, atau membuat gula halus kita tumbuk dari sini. Oh ya, menumbuk daun ubi juga. Daun ubi, benar sekali. Ya, benar. Jadi banyak sekali fungsinya ya. Tidak hanya untuk padi gitu, tidak hanya untuk menumbuk padi, tapi juga masih banyak fungsi-fungsi yang lain. Oh ya, sahabat museum, nih sekarang kita akan praktek untuk menumbuk padinya ini sendiri. Oke, silakan Kak Ita dan juga Kak Sri, nih sahabat museum semuanya bisa dilihat bagaimana cara untuk menumbuk padi ini. Pertama, capan sebelahnya difungsikan untuk sebelah supaya nanti padinya tidak berhamburan keluar ya. Oke, jadi sahabat museum, pada saat kita menumbuk padi ini, capannya ini sendiri kita letakkan di samping kiri dan juga kanan lesung supaya pada saat kita menumbuk dia tidak bertaburan kemana-mana. Tidak berhamburan kemana-mana. Pertama kita masukkan secukupnya padinya ya, secukup muatan di lesungnya, jangan terlalu banyak, ntar ketumpahan. Nah, sahabat museum, jadi seperti ini ya, menumbuk padi. Nah, Kak Ita dan juga Kak Sri, untuk menumbuk padi ini sendiri, apakah bisa lebih dari 2 orang atau seperti apa nih Kak? Bisa. Malahan sampai 3-4 orang, tergantung irama bagaimana caranya mensinkronisasi antara 1, 2, dan 3, 4 orang Kak. Oh gitu ya. Jadi kalau belum itu nanti berbenturan. Oh gitu ya. Betul. Ini sahabat museum, ini ada yang jatuh, tapi itu dia tidak apa-apa. Ada tampahnya itu. Sekarang boleh masalah penampian. Oh baik. Pemisahan antara bulir yang udah jadi beras dengan yang padi. Itu kita namakan pengayakan. Oke, pengayakan ya. Jadi tidak boleh sampai terlalu hancur. Terlalu hancur, tidak boleh padinya tuh sampai lepas semua sekamnya. Harus ditampi terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan proses berikutnya. Ya, baik. Nah, ini sahabat museum. Jadi seperti ini ya. Nah, ini namanya proses penampian atau pemisahan bulir padi dengan sekam. Biasanya kita ada penyaringan pengayak namanya kan? Nah, itu untuk memisahkan antara bulir yang udah jadi dengan sekamnya. Dan ini butuh proses juga. Nanti setelah jadi beras, kita pilah-pilah mana yang antah, mana yang beras. Jadi sekarang kita buang sekamnya dulu. Supaya berasnya tidak hancur ya. Iya. Nah, setelah semua sekamnya keluar yang halus-halus itu, kita masukkan ke dalam lesung lagi, terus kita lanjutkan untuk menumbuk gitu ya, Kak Ita ya. Betul. Baik, kita akan lanjut menumbuk nih, sahabat museum. Oke. Mungkin boleh ikut prakteknya Kak Ita. Silakan. Oke, ini sahabat museum. Karena kebetulan saya juga anak petani ya di kampung, jadi zaman saya kecil dulu saya juga sering sekali menumbuk padi. Bahkan sampai 10 kilo tuh saya pernah. Dia mulai dari kalau kita di kampung
itu ada yang namanya apa? Kisar Kak kalau kami. Jadi kisar, ya? dikisar dulu baru ditumbuk itu ya. Nih ya. Yuk. Saya akan tunjukkan keahlian saya dalam menumbuk ya. Nih kita anak muda jangan sampai nggak tahu ya cara menumbuk padi. Tuh jatuh sahabat museum. Kalaupun jatuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena kita udah ada capan di bawahnya ya. Oke, ini kita masukkan dulu. Kita lanjutkan, lumayan lelah. Jadi sahabat museum, kalau di kampung tadi seperti yang Kak Ita dan Kak Sri sampaikan, masyarakat di kampung tuh masih tetap mengolah padi untuk menjadi beras dengan menggunakan lesung dan alu seperti ini ya. Oh, saya sudah. Oke, udah. Seperti coba pegang dulu ini. Kita lihat, ditampik lagi ya. Ditampil lagi. Soalnya ini kayaknya udah hampir mendekati. Ini juga lumayan ya, bisa bikin gatal juga sekamnya. Benar. Jadi harus berhati-hati. Tapi sekamnya ini juga berfungsi loh. Oh, apa saja nih fungsinya Kak? Pertama-tama dia bisa untuk pupuk, untuk penambahan kompos. Oh ya benar. Pupuk organik ya? Iya. Kedua, dia bisa untuk makan ternak, Pakan ya? Untuk pakan bebek. Jadi memang tidak dibuang lah. Iya. Oh ya, kita kembali lagi. Kalau biasanya lesung ini tidak hanya satu lubang ya Kak ya. Kalau di kampung saya pernah lihat kayak ada 2 lubang gitu kan? Iya betul. Kalaupun di kampung 2-3, tapi dia bentuknya segi 4 panjang. Segi 4 agak panjang ya dari agak ini ya. Panjang. Iya betul. Jadi banyak jenisnya ya sahabat museum untuk lesung ini ya. Tidak hanya 1 lubang, ada yang 2 lubang, bahkan ada yang 3 atau 4 gitu ya. Betul. Tergantung itu semuanya wilayahnya. dari kayu ulin atau belian. Beliannya. Perhatikan ya sobat, tinggal mungkin 20% atau 30% lagi buliran padinya kan? Nah, kita buat lagi. Oke, saya mau lanjut lagi ya sahabat museum. Oke. Dan ini jangan terlalu halus ya kalau udah begini. Jangan terlalu cepat juga Betul, numbuknya. Tidak boleh terlalu cepat karena Ntar dia jadi jatuh. bubur. Oke, enggak boleh terlalu cepat juga karena ampasnya udah kita buang. Ini juga sedikit ya. Jatuh nih sahabat museum, nggak apa-apa karena kita udah ada capan di samping kiri kanan. Nih sebentar lagi sepertinya ya. Sebentar lagi sepertinya. Nah, kita balik-balik ya. Tuh. Sahabat museum, kalau dilihat nih pasti ada perbedaan antara beras yang ditumbuk seperti ini dengan beras yang biasa kita beli-beli di supermarket gitu ya Kak. Nah, sebenarnya menurut Kakak nih apa sih yang menjadi keunggulan dari beras yang kita olah sendiri seperti ini dengan beras-beras yang dijual di pasar gitu Kak? Kalau yang beras tumbuk ini dia prosesnya alami, tidak ada bahan kimia. Betul. Kemudian antara bulir dengan kulit arinya masih utuh dia. Dan kalau memang untuk pencuciannya tidak terlalu banyak, takutnya nutrisinya habis ya. Kenyangnya itu lama loh. Kenyangnya lebih lama. Ternyata bedanya itu ya kata Kak Ita, antara beras yang kita olah sendiri dengan beras-beras yang kita beli di pasaran. Kalau beras yang diolah sendiri ini tanpa bahan kimia atau pengawet gitu ya, alami, kemudian aromanya masih mantap, kemudian apa ini namanya, kulit arinya juga masih banyak sehingga beras atau nutrisinya masih tinggi gitu ya. Oke, sepertinya udah jadi nih sahabat museum berasnya. Boleh. Saya akan coba ya sahabat museum untuk memisahkan antara sekam dan juga beras yang sudah selesai ditumbuk ini. Jadi kalau di kampung dulu saya kayak gini ya, kayak gini nih. Betul. Jadi karena saya juga nggak asing Kak dengan ini. Dulu saya sering kayak gini, nampi numbuk tuh udah sering. Memang kalau di kampung pekerjaan ibu dan calon ibu ya. Calon ibu. Berarti saya calon ibu yang baik. Calon ibu yang baik, benar. Nah, oke, sepertinya udah kali ya. Oke, sahabat museum nih bisa dilihat. Ini sekarang yang tadinya padi sudah menjadi beras. Tinggal ada sedikit antah yang itu hanya dipilah-pilah. Pilah-pilah aja, tidak banyak ya. Nah, sahabat museum sudah mengikuti proses dari awal sampai
akhir dari padi sampai dia menjadi beras, dan semoga sahabat museum yang belum pernah lihat ini jadi tahu gitu. Inilah kebudayaan dan warisan nenek moyang kita dari zaman dulu ya, sahabat museum semuanya. Buat Kak Ita dan juga Kak Sri, apa sih harapannya untuk anak muda sekarang, Kak? Untuk anak-anak muda sekarang, ini loh asal mulanya sebelum ada teknologi mesin. Jadi saran kami, belajarlah dari tradisi. Bukan untuk tradisi untuk selalu dipakai ya, cuman minimalnya tahulah mereka, oh begini loh. Yang bukan dari teknologi, yang memang dari karya tangan bisa menghasilkan sesuatu yang selama ini sampai hari ini pun kita masih menggunakan beras, yaitu nasi kan. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Sri dan Kak Ita dan sahabat museum semuanya. Kita sudah menyaksikan secara bersama-sama tadi bagaimana mulai dari proses kita membuat lesungnya seperti apa sudah diceritakan oleh Kak Sri, sampai kita menumbuk padi dan mempraktekkan di sini. Semoga apa yang kita lakukan, yang Museum Kapuas Raya pamerkan dan promosikan ini tetap terjaga untuk budaya-budayanya, dan kita semua sebagai kaum muda juga tetap menjaga dan melestarikan apa yang dimiliki oleh nenek moyang kita dan kita semua tentunya. Oke, terima kasih untuk Kak Ita dan juga Kak Sri. Saya mau ngajak Kak Ita dan juga Kak Sri untuk mengucapkan salam museum untuk seluruh sahabat museum dimanapun berada ya, Kak. Salam museum, museum di hatiku. Oke, terima kasih untuk sahabat museum yang telah menyaksikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam museum, museum di hatiku. Terima kasih.